Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan kembali belajar fokus SKB Kesehatan dengan materi keluarga berencana atau KB. Seperti biasa, di akhir dari materi ini akan ada latihan soal sebanyak 11 nomor dan juga kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita masuk ke materinya. Keluarga berencana atau KB ini merupakan sebuah upaya kelahiran anak, mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi dan perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Terkait dengan KB, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selanjutnya kita bahas terkait dengan istilah-istilah penting terkait dengan KB. Yang pertama, pasangan usia subur atau PUS. Ini merupakan pasangan yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun. Kemudian, peserta KB aktif atau current user adalah aseptor yang pada saat ini sedang memakai alat dan obat kontrasepsi atau alokon untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi oleh kontrasepsi. Selanjutnya, contraceptive prevalence rate atau CPR adalah persentase cakupan peserta aktif KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di sebuah wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jadi CPR ini merupakan persentase atau perbandingan antara jumlah peserta yang masih aktif menggunakan KB dibandingkan dengan total pasangan usia subur di sebuah wilayah tertentu. Selanjutnya, TFR atau Total Fertility Rate atau angka kelahiran total merupakan rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh wanita selama masa reproduksinya. Kemudian, unmet need adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Ini beberapa istilah penting terkait dengan KB. Sebenarnya masih banyak lagi istilah terkait dengan KB, tetapi ini yang menurut aku agak asing dan perlu kita tahu lebih jelas lagi. Selanjutnya, program KB ini pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah tanggal 29 Juni 1970 sehingga tanggal 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Jadi tanggal 29 diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Keluarga Nasional. Kemudian terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan KB termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan preventif. Nah, apa aja yang menjadi manfaat pada era JKN ini terkait dengan KB, yaitu pertama konseling, kemudian kontrasepsi dasar, ketiga vasektomi, dan keempat tubektomi. Lanjut. Nah, pelayanan KB merupakan sebuah strategi untuk mendukung percepatan penurunan AKI melalui 1. Mengatur waktu, jarak, dan jumlah kehamilan. 2. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Ketiga, mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Selain itu, KB juga sangat strategis untuk mencegah kehamilan 4 terlalu. Nah, apa aja yang dimaksud dengan 4 terlalu? Yang pertama, terlalu muda, terlalu sering, terlalu tua, dan terlalu banyak. Jadi KB merupakan langkah yang sangat strategis untuk mencegah 4 terlalu ini. Lanjut, pelayanan KB dapat diperoleh melalui FKTP maupun FKRTL. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKRTL fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Nah, apa aja yang bisa kita peroleh dari FKTP? Yaitu pelayanan konseling, kontrasepsi dasar yang meliputi pil, suntik, IUD, implan, kondom. Ketiga, pelayanan metode operasi pria atau MOP, penanganan efek samping dan komplikasi ringan sampai sedang akibat penggunaan kontrasepsi. Dan keempat, merujuk pelayanan yang tidak dapat ditangani di FKTP. Sedangkan untuk
Fasilitas yang dapat diperoleh di FKRTL meliputi pelayanan konseling, pelayanan kontrasepsi IUD dan implan, metode operasi wanita atau MOW, dan metode operasi pria atau MOP. Nah, apa aja yang termasuk dalam FKTP? Yaitu sebelumnya MOW itu contohnya tubektomi dan MOP contohnya vasektomi. Nah, yang dimaksud atau contoh dari FKTP meliputi puskesmas atau yang setara, praktek dokter gigi, klinik utama atau yang setara, dan RS kelas D Pratama atau yang setara. Kemudian untuk FKRTL apa aja? Yaitu klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan jenis-jenis kontrasepsi. Nah, berdasarkan durasi pemakaiannya, maka kontrasepsi terbagi dua, yaitu kontrasepsi jangka pendek dan kontrasepsi jangka panjang. Kita bahas terlebih dahulu tentang kontrasepsi jangka pendek. Apa aja contohnya? Yaitu yang pertama kondom. Ini merupakan sarung karet untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Kemudian yang kedua yaitu pil KB. Ini merupakan tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya progesteron saja. Selanjutnya, suntik KB. Ini juga merupakan isinya hormon, di mana ada dua jenis dari suntik KB, yaitu suntik KB 1 bulan yang isinya estrogen dan progestin, dan KB untuk 3 bulan yang isinya progestin saja. Nah, progestin ini merupakan bentuk sintesis dari progesteron. Jadi progesteron ini merupakan hormon alami, sedangkan bentuk sintesisnya yaitu progestin, di mana antara progesteron dan progestin memiliki efek yang sama. Kemudian untuk kontrasepsi jangka panjang, contohnya alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR seperti IUD, alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK, contohnya implan. Tubektomi merupakan operasi pada perempuan, dan vasektomi merupakan operasi pada laki-laki. Nah, kita bahas lebih detail lagi terkait dengan kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama, IUD atau intrauterine device. Ini merupakan sebuah kerangka dari plastik yang berbentuk huruf T dengan lama pemakaian bisa 5 hingga 10 tahun, yang menetap kuat dan tidak berkarat dalam rahim. Jadi IUD ini ditanam di dalam rahim. Kemudian untuk yang kedua yaitu implan. Ini berbentuk batang kecil plastik dipasang di bawah lapisan kulit lengan atas bagian samping dalam yang berisi hormon progesteron. Selanjutnya, tubektomi. Nah, ini merupakan operasi pengikatan atau pemotongan saluran telur wanita untuk wanita yang tidak menginginkan anak lagi. Sedangkan yang terakhir yaitu vasektomi. Ini merupakan operasi kecil dengan cara memotong saluran sperma atau vas deferens yang bertujuan untuk menghalangi aliran sperma. Oke, jelas ya? Itu cukup sekian materi terkait dengan keluarga berencana. Semoga hal-hal penting terkait KB telah terangkum di video ini. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi akan ada 11 nomor sebagai bahan latihan. Oke, selamat mengerjakan.
Ini dia kunci jawaban dari 11 nomor yang tadi, semoga banyak yang benar ya. Sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat dan semangat untuk persiapan SKB-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.